Halo, salam jaya peternak babi di seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Chandra Destiawan, partner, rekan, teman sharing untuk bertukar pengalaman, saling eh, mengedukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik tentang perbedaan pakan self mixing dengan pakan pabrikan. Tentulah di sini saya mencoba seobjektif mungkin. Jadi bagaimana menjadi perbandingannya, rekan-rekan peternak bisa menimbang dan menilai sehingga bisa memutuskan mau program dari pakan pabrikan atau mau campur pakan sendiri di kandang. Jadi pasti ada plus minusnya di semua pilihan. Yang terpenting di sini adalah bagaimana meminimalisir kerugian, meminimalisir risiko, dan mengoptimalkan keuntungan tentunya. Ya, jadi saya juga terbuka dengan topik-topik baru yang rekan-rekan mungkin butuhkan atau Bapak Ibu butuhkan, terutama bagi rekan-rekan pemula, karena memang ini cukup dahsyat sekarang ini ya, banyak yang memang banting setir dari pariwisata, dari bisnis perhotelan, dari bisnis restoran, banyak dari manajer-manajer, mungkin ada yang pensiunan, terus kapal pesiar, terus juga investor yang punya hotel, punya villa, semuanya coba memulai manuver bisnisnya. Banyak rumah makan baru bermunculan, jual makanan, dan juga tidak kurang juga banyak yang memulai di bisnis peternakan babi. Saya cukup senang, saya welcome di sini. Memang ketika memang belajar typing saja tentang belajar babi pemula, belajar babi dasar gitu. Jadi saya dengan senang hati silakan, banyak video-video yang sudah saya produksi, dan kemungkinan video apa ke depan yang diperlukan silahkan drop di komen atau WA saya langsung di nomor yang ada di sini ya nomornya ya. Jadi silahkan WA saya, perkenalkan diri, dan beberapa juga saya punya komunitas, punya grup WA, kita punya page, kita punya grup juga di Facebook. Jadi silakan terkoneksi dengan sumber informasi sehingga apa apa yang sedang terjadi, update terkininya seperti apa, Bapak Ibu tidak tertinggal berita. Langsung kita ke presentasi hari ini ya. Ya, kita masuk ke topik hari ini. Kita akan membahas tentang perbedaan. Di sini saya ambil 7 poin besar aja menurut saya ya. Ini versi saya ya, nggak boleh didebat ya. Jadi memang pendapat saya, versi saya coba seobjektif mungkin untuk memberi pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita mau full self mixing atau partial self mixing ataupun pakai pakan pabrikan yang bentuk mesh ataupun bentuk pelet. Nah, jadi kita masuk ke materi hari ini. Ya, poin pertama perbedaannya yaitu adalah bahan baku. Mungkin rekan-rekan yang sekarang sedang berternak pasti tahu harga pakan per bulan selalu ada perubahan naik. Mau beli dari pabrikan ataupun campur sendiri pasti apa produk akhirnya pasti harganya kosnya naik karena memang kemarin ada tren tentang soya bean, tentang bunggil kedelai itu ada kenaikan. Selanjutnya ada juga sekarang ini tren tentang kelangkaan jagung. Itu dikarenakan kemarin musim panen, ada hujan, musim penghujan seperti biasa ketika harga turun, beberapa petani membagi dua lahannya, sebagian jagung, sebagian ditanamin padi. Karena musim hujan, jadi padi lebih menguntungkan mungkin versi petaninya sehingga dia membagi dua konversi lahannya, tidak semuanya nanam jagung. Nah, masalahnya ketika hari panen, nah ini ada kekurangan stok, kekurangan supply, ada minus yang membuat eh, kelangkaan atau kecenderungan harga itu naik di pasar untuk bahan pakan jagung. Nah, di sini memang banyak perdebatan, apakah tetap jagung, apa memakai bahan-bahan substitusi untuk mereplace sedikit persentasenya jagung. Ada beberapa teman yang pakai full fat soya bean, itu dipakai untuk menukar energi atau kalornya dari jagung. Tapi dilihat ada juga yang mengkreasikan tentang menir atau biji apa ya jagung beras yang pecah
Jadi yang harganya masih murah. Jadi selama beras pecah ini masih di bawahnya jagung ataupun sama dengan masih bisa dipakai harganya sehingga bisa menukar. Nah, nanti berapa persennya silakan kontak saya pribadi karena setiap kandang pastinya berbeda-beda. Saya tidak bisa mengeneralisir dari sini. Setiap area kualitas dedaknya berbeda, kualitas jagungnya berbeda, kualitas menirnya berbeda. Jadi kita diskusi lebih lanjut, lebih detail, lebih pribadi ke farm Bapak Ibu masing-masing. Jadi di sini saya menyatakan, saya ingin menginformasikan bahwa ketersediaan bahan baku ini menjadi jaminan ya, ketika kita sudah memutuskan untuk pelihara babi. Tidak lucu ketika kita sudah ada babi, tapi ternyata stok jagung kita 2 hari kosong. Akan kita masih makan apa babi kita di kandang. Sehingga ketersediaan, kesinambungan itu harus diperhatikan, tidak boleh putus rantai suplainya. Kita bagaimana bekerja sama dengan vendor-vendor, dengan supplier, penyedia jagung. Jadi kita harus ada model-model apa ya, backup plan apabila si supplier A tidak bisa supply, harus ada backup plan-nya si dan D. Nah, di pabrik biasanya ini saya beri contoh saja untuk Goldcoin dan pabrik-pabrik lain juga sama-sama pasti punya silo yang besar. Bisa diisi wheat, bisa diisi jagung, bisa diisi biji-bijian. Itu untuk menjawab permasalahan sustainability atau selalu ketersediaan dan masalah kualitas. Jadi itu yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu beli pakan jadi atau beli pakan pabrik tinggal order. Tapi kalau cell mixing itu jagungnya harus dikontrol, dedaknya stok harus dikontrol, terus kalau pakai konsentrat ya konsentratnya dikontrol, pakai soyabinnya apa bungkil kedelainya harus dikontrol ketersediaannya, paling tidak harus bermain dengan beberapa vendor, belum lagi ngomongin premix, ngomongin feed addictive, ngomongin obat, vitamin atau bahan-bahan yang ditambahkan lainnya, replacement seperti palm kernel meal misalnya atau biji apa tepung mutiara dan lain sebagainya itu masalahnya di sini adalah sustainability. Nah, jadi kan beberapa peternak juga, Pak, bisa nggak pakai biji karet, dihidrolis, pakai bahan-bahan yang ada di alam, dihidrolis, ampas tahu, dan lain sebagainya? Jawabannya bisa-bisa aja, proses. Cuma pertanyaannya adalah ketika farmnya besar, makin bertambah besar, berkembang, apakah suplainya dari bahan baku ini mencukupi? Apakah mampu apa ya dari segi kuantiti dan kualitasnya mensuplai untuk kandang Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ya ngapain kita repot-repot seperti ampas tahu juga kan berebut sama peternak ruminan, berebut sama yang lain. Apakah kontinuitas ketersediaan itu ada? Jadi itu juga perlu dijadikan pertimbangan. Itu yang menjadi perbedaan ketika bisnis dengan pabrik pakan ataupun campur sendiri. Kalau campur sendiri lebih ke lebih banyak yang dikerjakan, kerjasama dengan banyak supplier, tapi kalau dengan pabrik lebih dimudahkan, tinggal kontak salesnya, sales areanya, order, kirim truk, ambil, jadi sudah langsung masuk ke kandang. Yang kedua adalah keseimbangan nutrisi, seperti yang saya sampaikan di seminar-seminar saya sebelumnya atau video-video saya sebelumnya, yaitu ketika dengan pabrik apa aja lah, pabrik pakan ataupun pabrik premix ataupun apa, pasti mereka punya technical service dan mereka punya formulator internal. Bahkan kalau pabrik pakan pasti dia punya sekelasnya sudah nutrisionis. Nah, nutrisionisnya ini kan bisa berkelas ya, bisa nasional, bisa multinasional. Kalau apalagi perusahaan-perusahaan seperti contohnya GoCoin ini kan multinasional ya. Jadi home base-nya itu atau main office-nya itu kan bisa support di banyak negara sehingga pengalaman-pengalaman trial-trial semua perubahan itu cepat dilakukan dan akhirnya membuat perubahan dari pakan ini lebih lebih cepat dan progresifnya dan inovasinya lebih ada. Jadi di sini bisa dimanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam satu organisasi seperti pabrik pakan ini. Nah, berbeda dengan teman-teman yang self mixing. Nah, self mixing ini buat saya kalau teman-teman diskusinya dengan memang orang-orang yang berkompetens itu memang oke. Tapi beberapa orang ini juga mungkin kita sama-sama menyadari juga beberapa orang juga untuk ternak babi ini dia pelihara aja belum pernah, kerja di kandang aja belum pernah. Jadi untuk memformulasikan memang jadi berdasarkan buku saja.
Nah, kalau berdasarkan buku tidak tahu lapangan, padahal di Indonesia itu ada heat stress, E. coli dan salmonellanya, kontaminasinya seperti apa, amonia kondisinya bagaimana, draft airnya gimana, kalau nggak pernah stay di kandang, terkadang formulasi yang dari buku ini kadang nggak cocok ketika dipraktekkan di lapang. Nah, itu yang perlu adjustment. Itulah kenapa peternak yang ada di dataran pegunungan tidak bisa langsung copy paste peternak yang ada di dataran pinggiran pantai. Karena ada perbedaan-perbedaan kebutuhan energi, perbedaan untuk nutrisi untuk hidup pokok, untuk berproduksi, untuk tumbuh, itu semuanya ada perbedaan ketika suhu beda, kondisi udara, oksigennya beda, draft airnya beda, jadi sirkulasi anginnya beda. Nah, di situ manfaatnya perbedaannya adalah ketika dengan pabrik pakan atau dengan profesional company, biasanya mereka akan support dengan tim-timnya. Itu juga nanti di poin berikutnya. Jadi keseimbangan nutrisinya itu diperhatikan, nggak ada kakinya yang bergetaran, kakinya kurang kuat, eh, perototannya, lemaknya, warna dagingnya, pertumbuhannya, berapa kilo pakan untuk berapa kilo daging. Jadi FCR-nya, conversion rate-nya berapa, feed conversion rate-nya berapa, FCR, terus average daily gain-nya berapa, pertambahan bobot badannya setiap hari itu berapa, dihitung sampai panen rata-rata dapat berapa, itu kan nanti ada yang bantuin monitoring kalau bersama dengan pabrik pakan. Tapi ketika sendiri, ya rekan-rekan harus penuh dengan kreativitasnya untuk menggali informasi apa saja yang harus disiapkan ketika submixing. Nah, nomor tiga, perbedaannya adalah proses produksi pakan. Nah, ini saya menggambarkan ya secara general saja. Pabrik pakan biasanya kan masuk nanti di sini, nanti ini dari silo atau dari truk masuk ke silo, terus ditimbang, ditimbang nanti ada yang besar, ada yang apa ukuran size-nya partikelnya. Ketika yang bentuknya sudah tepung, dia langsung masuk ke mixer, yang belum dia masuk grinding. Biasanya kalau pabrik pakan dia punya standar ukuran, ukurannya mau berapa mili, terus ke uniformity-nya, ke seragamannya. Jadi ada satu kali grinding, dua kali grinding, melihat ternaknya. Kalau ayam ya mungkin di partikelnya berbeda dengan babi. Jadi di situ disetting. Terus masuk mixer. Setelah masuk mixer, ada yang tidak bisa dilakukan ketika self mixing, yaitu ada satu lagi kalau eh, rekan-rekan memahami, yaitu ada steam. Nah, jadi ada yang susah untuk dilakukan ketika stand mixing, yaitu adalah investasi mesin steam. Steam ini digunakan untuk memancing patinya itu supaya jadi perekat yang baik, sehingga pellet durability index-nya nanti sesuai dengan standar yang ditentukan SNI atau sesuai dengan yang ditentukan dari pabrik masing-masing. Nah, setelah itu baru masuk proses pelleting. Jadi setelah dipelet nanti ditimbang. Nah, ini yang berbeda. Kalau mini feed mill biasanya masuk ke grinding, ini grinding, masuk ke grinding, simpan di silo, turun ke mixer, biasanya berhenti di sini langsung ditimbang. Atau beberapa peternak melakukan pelleting, tapi jarang. Biasanya yang di ayam ya, karena dia butuh bentuk crumble, butuh bentuk pellet, sehingga biasanya kalau untuk yang mini feed mill untuk supply ke ayam biasanya dia tambah pelleting mesin. Tapi kalau di babi biasanya berhenti di sini ditimbang dalam bentuk mass. Itulah set mixing biasanya. Entah full full set mixing atau partial set mixing. Artinya kalau full sumber proteinnya jadi dari bahan baku pakan, dari bungkil kedelai, dari tepung ikan, dari banyak sumber protein yang ditambahkan, kopra dan lain sebagainya itu masuk ke sini. Nah, kalau ada yang partial cell mixing, biasanya dia pakai konsentrat pabrik atau sumber proteinnya dia serahkan kepada pabrik. Jadi sudah tidak menambahkan banyak lagi bahan, hanya menambahkan jagung dedak praktisnya. Tapi biasanya juga boleh lagi ditambah kebutuhan-kebutuhan mineral atau premix atau feed additive atau vitamin sesuai dengan kebutuhan babi di kandang. Itu poin yang ketiga. Jadi prosesnya beda. Sehingga memungkinkan nanti misalnya nih formulanya sama, kemungkinan akan ada efek di daya cernanya, lama simpan, itu akan berpengaruh karena bentuknya sudah beda, prosesnya beda, walaupun formulanya di copy paste dari pabrik, dibawa ke cell mixing, full atau parsial, biasanya akan tetap ada perbedaan karena
mesinnya, dana teknologinya. Karena itu yang akan menyebabkan nanti kecernaannya berbeda, performa di lapangannya nanti jadi berbeda. Nah, packaging biasanya kalau yang dari pabrikan perbedaannya biasanya dua lapis. Kalau yang step mixing biasanya satu lapis karena dia mau menghemat, mau efisiensi. Memang cenderung beberapa peternak pakan campur yang diproduksi lokalan lebih murah. Yang di pabrikan nanti akan lebih mahal. Itu semua tergantung. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit. Nanti itu teknis masalah formulasi saja untuk bagaimana kita mendapatkan harga pakan yang sesuai dengan kita mau. Yang kelima yaitu adalah ketepatan timbangan. Karena dilakukan oleh mesin, biasanya kalau pabrik pakan semuanya weight scale-nya tuh penimbangannya sudah nggak manusia lagi, dia lakukan pakai mesin dan dikalibrasi rutin, itu ada QC-nya. Nah, yang kepakan campur biasa ini satu, dia mencampur dengan kadar air mungkin yang tidak dikontrol dari bahan baku penyimpanan di gudangnya sudah beda-beda. Konsentratnya kadar air berapa, atau bungkil kedelainya kadar air berapa, jagung dia masuk kadar air berapa, dedak kadar air berapa. Nah, itu yang kadang tidak dipertimbangkan. Makanya kalau orang nyimpen jagung biasanya selalu selip itu di stok card-nya. Masuk 1 ton, dikeluarin, dicatat setiap kali ngeluarin 50, 50, endingnya loh kok hilang. Kurang 30 kilo, kurang 20 kilo. Itu namanya penyusutan. Ada uap air yang menguap. Atau kalau kandangnya gudangnya lembab, malah cenderung nanti ada bobot naik karena ada airnya. Nah, itu juga masalah ketika banyak mencampur bahan dengan kadar air yang berbeda-beda. Ketika disimpan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa kontaminasi kadar airnya meningkat, malah jamuran pakannya. Tapi kalau tidak, biasanya dia nanti akan menyusut karena dengan ada draft up. Biasanya di gudang kondisinya cukup panas gudangnya sehingga ada beberapa partikel yang nguap. Nah, kalau sudah nguap ini biasanya bobotnya turun sehingga di end user nanti waktu ditimbang mungkin 50, tapi di end user jadinya 48, 49 karena ada penyusutan ataupun memang human error. Waktu dia stop karena manual nimbangnya itu di bawah mixernya biasanya ada timbangan. Nah, stopnya itu dia takut kelewat 50-nya lewat, dia biasanya biasanya berhenti di 48, 49 dia sudah coba untuk stop itu valve-nya yang keluar pakannya. Sehingga membuat ada beberapa selip. Ini manusiawi dan kemungkinan terjadinya besar, jadi juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Yang keenam, tadi saya bilang tentang poin kedua, selain nutrisionis, pasti di lapangan ini ada technical support-nya, ada timnya, dokter hewan yang keliling, yang misalnya ada problem solve, ada masalah, dia jadi problem shooter. Dia yang memberi saran-saran penyelesaiannya seperti apa ada kesalahan di formulasi, apa ada kesalahan cara pemberian, atau ada kesalahan timing, waktu, umurnya belum cukup, bobotnya belum cukup, atau pertimbangan lain tentang kesehatan, tentang air, tentang kualitas udara, lingkungan. Dan semua itu akan dilakukan oleh technical support ketika berbisnis dengan pabrik pakan. Tapi ketika bercampur sendiri, bisnisnya banyak diskusinya tentang pricing, tentang harga. Jadi tentulah supplier jagung nggak bisa ditanyain kenapa babi saya kok mencret, kok batuk-batuk, obatnya apa. Mungkin bisa, tapi presisinya untuk advice-nya sejauh mana itu juga pasti perlu dipertanyakan. Dan mungkin nanti dari supplier bahan baku yang lainnya juga itu kan kalau self mixing kan banyak vendor ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan memang di sini saya coba tampilkan supaya menjadi penilaian yang objektif. Jadi service support mungkin yang nantinya pabrik akan tawarkan kepada peternak. Artinya dia mungkin hire, contohlah kayak Ecocoin, dia hire saya untuk servis Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh adalah quality control. Nah, ini quality control ini beberapa farm yang self mixing, full mixing, ketika ownernya jarang ke kandang, ada cerita banyak lucu-lucu, yaitu mandornya bermain dengan suppliernya, barang yang datang tidak sesuai spek, apalagi dengan dedak kita tidak mungkin pantau terus, pasti kita ordernya by phone. Pertama kali datang bagus, datang kedua, datang ketiga. Ya kalau memang vendornya bagus, suppliernya bagus, dapat barang bagus. Tapi kalau tidak, nanti akan ada pencampuran-pencampuran. Makanya kalau di dedak itu ada istilahnya separator A, B, C, D, separator 1, 2, 3, 4, 5. Harganya pun berbeda-beda
dan pengujiannya pun kita susah kalau di kandang karena tidak ada alat untuk uji. Sehingga kalau di pabrik pakan memang semuanya bahan baku mau masuk, baku mau keluar, itu semuanya ada mekanisme kontrol. Nah, ini mungkin jadi gambaran untuk peternak-peternak pemula, saya mau full set mixing atau mau pabrikan aja. Ketambahan lagi untuk mungkin yang di luar akses di luar daerah Pulau Jawa ya. Mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Oh, pabrik pakan jauh dari misalnya Papua. Pabrik pakannya masih jauh dari Papua. Tapi dia dekat dengan sumber bahan baku yang ada di tempat, yang ada di alam di sana. Mungkin Manado, Palu. Karakternya beda-beda. Oh, pabriknya ada di Makassar, pabriknya ada di Surabaya. Itu yang menjadikan pertimbangan karena nanti ada cost pengiriman, ada cost delivery. Nah, itu tinggal ditimbang saja, diperhitungkan apakah menguntungkan untuk bekerja sama dengan pabrikan atau lebih untung lagi untuk campur sendiri. Nah, tadi saya diskusi tentang bagaimana untuk cost efisiensi. Jadi, buat saya beberapa hal yang kritis, artinya pakan starter, pakan pre-starter, itu kan sensitif, membutuhkan banyak bahan baku seperti milk replacer, jadi bahan yang speknya sesuai dengan susu induk, itu kan tidak mudah. Beberapa babi juga cenderung tidak toleran dengan laktos yang terlalu tinggi, jadi nanti perlu ditambah enzim laktose atau memang harus dikurangi, kita pakai susu yang laktosnya rendah. Itu juga permasalahan ketika di level peternak rumahan atau peternak pemula. Jadi hemat saya, ini kalau saya boleh saran, jadi untuk pre-starter, starter silahkan pakai pakan jadi dari pabrikan. Jadi itu memang banyak seperti tadi mesin steam itu juga mempengaruhi pencernaan, mempengaruhi apakah akan diare atau tidak. Itu juga nanti kalau di awal banyak masalah kan pertumbuhannya akan terganggu. Jadi silakan ditimbang lagi apakah mampu kandang memproduksi pakan pre-starter atau starter. Mampu sih, mampu pasti formula bisa. Tapi investasinya juga cukup besar kalau kita mau mengejar performanya hampir sama seperti formula di pabrikan. Nah, selanjutnya ketika memang konsumsinya sudah tinggi, ternaknya cukup fit, memang dari saya pribadi pun menyarankan untuk beralih ke konsentrat. Karena kenapa? Konsentratnya kita lebih fleksibel untuk kita kontrol kos pakan kita. Artinya di sini berapa persen konsentrat, berapa persen jagung, berapa persen dedak, berapa persen bahan-bahan replacing lainnya. Nanti kurang vitamin apa mau tambah treatment obat misalnya untuk 7 hari karena ada kasus atau kita mau masukkan bahan-bahan yang untuk support pertumbuhan atau kita mau masukkan support untuk pigmen warna daging untuk masukkan untuk kontrol itu tebal lemak itu lebih fleksibel ketika memakai konsentrat ataupun menggunakan formula sendiri yang ada di kandang. Jadi itu artinya silahkan. Kesimpulan kita hari ini adalah perbedaan dari pakan pabrik dan self-mixing. Yang pertama adalah ketersediaan bahan bakunya. Kalau tim pabrik pasti ada tim purchasing-nya, ada yang bagian pencari barangnya, ada yang stockingnya, ada yang kontrolnya, quality control. Nah, yang set mixing ini memang semuanya dikontrol oleh owner ataupun oleh mandor. Jadi memang harus diperhatikan di titik sininya, jangan sampai barang yang diorder tidak sesuai dengan keinginan. Terus keseimbangan nutrisi, tentulah kalau di pabrik pakan perbedaan bahan baku pasti ada adjustment. Badan bahan bakunya beda aja udah adjustment. Belum lagi nanti isu-isu di lapangan mereka akan lakukan juga adjustment improvement. Nah, perlu dicatat di sini para peternak bahwa semua pabrik pakan saya rasa itu pasti akan ada eh, perubahan. Entah itu semua pasti perubahan ini diarahkan untuk sesuatu yang continuous improvement, yang menuju lebih baik. Artinya jangan terlalu antipati atau fanatik terhadap satu brand. Artinya banyak brand termasuk Goldcoin juga selalu melakukan research and development untuk mengembangkan pakannya supaya lebih efektif dan efisien serta kompetitif di pasar. Jadi jangan terlalu menutup diri dengan satu brand besar yang sudah lama sekian puluh tahun pakai itu. Silakan buka opini-opini, silakan buka peluang-peluang untuk peluang yang terbaru. Nah, terus juga kalau yang peternak set mixing, nutrisinya biasanya formulanya ya itu terus, mau 5 tahun, mau 10 tahun, formulanya ya begitu terus gitu. Jadi adjustmentnya jadi sedikit kaku, jadi tidak fleksibel.
Proses produksi pakan tadi sudah jelas di atas, mesinnya berbeda, fasilitasnya beda, prosesnya beda, packaging kemasan, bagaimana cara menjahit, ada yang cuma diikat, ada yang dijahit, tapi kalau pabrik standarnya seperti itu, 2 lapis dan dijahit. Ketepatan timbangan, satu sak kalau memang 50 kilo ya 50 kilo, kadar airnya terkontrol. Ya, service support, training-training, konsultasi akan diadakan dari pabrik. Set mixing mungkin akan berjuang sendiri dengan rekanan supplier premixnya, supplier obatnya, supplier vitaminnya, dan itu harus menimbang mana yang benar karena saya sendiri pun kalau satu topik kita hadirkan 10 dokter hewan, 10 sarjana peternakan ataupun manajer peternakan, suruh diskusi satu kasus pasti ada banyak sekali pandangan, ada banyak sekali pendapat yang tidak selalu mereka itu punya pendapat yang sama. Artinya satu babi kasus kalau di kita diskusi pasti akan ada perbedaan-perbedaan sudut pandang yang itu membuat peternak yang skala rumahan atau pemula akan bingung siapa yang benar. Nah, nanti semuanya levelnya ada di ternak, pembuktiannya semuanya ada di ternak. Nah, tapi kan sebuah kerugian kalau peternak mempercayakan kepada ya satu pandangan yang kurang pas atau kurang update dengan ilmu pengetahuan yang baru, masih masih mitos dan fakta, terus masih pengalaman-pengalaman di kandang yang tidak mau belajar tentang pengembangan ilmu-ilmu yang baru, penelitian yang baru, manajemen yang baru, masih konvensional ala-ala eh, tahun-tahun yang lama sehingga terkesan tidak update. Nah, itu nanti kan peternak yang rugi sendiri ketika berguru pada guru yang salah. Yang ketujuh, tim quality control. Bagaimana memang ya sama-sama mengkontrol, tapi saya rasa kok set mixing ini keberatan untuk membayar satu orang benar-benar untuk kontrol bahan baku, kontrol pakan jadi, terus rutin dilabkan, bagaimana campurannya homogen atau tidak. Itu pasti terjadi perdebatan, terjadi eh, banyak pandangan yang menyatakan kurang terkontrol di level set mixing. Nah, dengan pabrikan pasti dia akan mempekerjakan orang, tim, divisi sendiri untuk mengontrol bagian ini sehingga lebih stabil kualitinya. Nah, terus juga dalam hal ini juga pasti ada fluktuasinya pabrik pakan karena juga ada perbedaan bahan baku, kualitas bahan baku, perbedaan musim panen, kondisi harga seperti ini. Jadi artinya peternak juga harus cermat di sini. Tidak yang spek yang selalu didapat itu tidak selalu sama karena bahan bakunya, campuran formulasinya juga pasti akan ada adjustment-adjustment sehingga perlu kontrol di kandang. Nggak bisa 1 bulan sekali datang untuk melihat profitnya berapa. Kalau memang udah peternakan itu memang harus ada yang mantau, ada orang kepercayaan yang bisa diajak kerjasama. Dari saya itu untuk hari ini banyak materi kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Ketika bermanfaat, bantu saya untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman peternak lainnya. Semoga yang lain mendapatkan informasi yang sama. Chandra Destiawan, kawan sharingku, Gold Coin Pakan Babiku. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.